Halo para pemerhati hukum, di sesi kali ini, perkenalkan saya Eka Westri Pratswalita Widiati, saya dosen di bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi tentang satu tema di bidang kajian ilmu perundang-undangan, yaitu tentang regulatory capture. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tentu mencita-citakan terwujudnya efikasi. Apa yang dimaksud dengan efikasi? Efikasi dalam hal ini adalah suatu kondisi di mana peraturan perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal dan berkontribusi pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mencapai desired effect. Tujuan yang memang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dituliskan dalam konsideran. Persoalannya, bagaimana jika peraturan perundang-undangan yang seharusnya addressing social problems atau accommodating public interest hanya menjadi sarana mengakomodir private or specific interest? Mungkinkah hal ini terjadi? Atau bagaimana jika peraturan perundang-undangan hanya menguntungkan specific interest? Atau barangkali peraturan perundang-undangan itu berada di arah yang berlawanan, misalnya dengan pemajuan hak asasi manusia, atau misalnya saja berlawanan dengan harapan untuk mewujudkan green energy misalnya. Nah, kondisi di mana pembentukan peraturan perundang-undangan itu sangat kuat dipengaruhi oleh private actors yang menginginkan keuntungan dari berlakunya peraturan perundang-undangan dengan mengabaikan atau mengalahkan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, itulah yang dikatakan dengan regulatory capture. Caroline D. Fox dalam tulisannya berjudul Towards a Legal Theory of Capture tahun 2018 mengatakan regulatory capture sebagai a lawmaking process taken over by a private actor whose outcome is designed and operated primarily for the benefits and at the expense of society as a whole. Atau dengan kata lain, capture itu terjadi ketika sekelompok kepentingan berhasil memenangkan kepentingannya itu dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan itu mengorbankan kepentingan umum. Capture sangat mungkin terjadi setidaknya dalam dua kondisi. Yang pertama, besarnya nilai ekonomi yang akan terdampak dari berlakunya peraturan perundang-undangan. Jadi ketika ada nilai ekonomi yang sangat besar sebagai hasil atau akibat dari berlakunya suatu kebijakan, nah itu salah satu faktor yang membuka peluang terjadinya regulatory capture. Misalnya dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam, atau misalnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan ekonomi yang melibatkan bisnis di sektor yang signifikan, mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Faktor kedua yang membuat capture sangat mungkin terjadi adalah karena rendahnya perhatian masyarakat pada sektor yang sedang diatur oleh pemerintah itu. Ditambah lagi apabila terdapat close relationship atau ikatan yang sangat erat antara lawmakers dengan economic actors yang semakin memudahkan nilai, cara, bahkan sampai dengan redaksional pasal dalam peraturan perundang-undangan itu tunduk pada kepentingan ekonomi dari segelintir aktor. Jadi, to some extent, hal ini mendorong pada praktik yang koruptif sebenarnya dalam pembentukan kebijakan. Kemudian, bagaimana mengidentifikasi terjadinya capture dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Tentu saja hal ini harus berbasis data dan solid evidence. Dalam beberapa diskursus terkait topik regulatory capture ini mengemukakan konsep ideology of finances untuk menimbang kepentingan-kepentingan yang berada di seputar pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengarahkan pada adanya keuntungan finansial atau ekonomi atau stabilitas ekonomi lebih besar. Artinya semakin
besar motif finansial atau ekonomi yang berada di seputar pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep ideology of finances ini berusaha untuk menimbang kepentingan-kepentingan yang ada itu dan berusaha untuk menebak atau membuktikan begitu ya, seberapa motif itu terbukti dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, selanjutnya harus dapat dijelaskan bahwa lawmakers atau pembentuk peraturan perundang-undangan atau policy makers bebas dari kepentingan ekonomi tersebut yang tadi diidentifikasi dalam ideology of finance, atau bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan itu harus bisa dijamin mereka tidak memiliki konflik of interest dalam topik kebijakan yang sedang dibuat. Sayangnya, dalam beberapa kasus atau problems yang terjadi, misalnya dalam sektor bisnis batubara, peluang regulatory capture itu cukup besar terjadi ketika para lawmakers rupanya memiliki keterkaitan dengan bisnis batubara, sehingga peluang terjadinya regulatory capture ini sangat tinggi juga dalam sektor tersebut. Misalnya saja dengan dibentuknya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang mengeluarkan limbah faba atau flying ash bottom ash dari kategori limbah B3. Perdebatannya memang menunjukkan bahwa di satu sisi limbah B3 ini sudah dalam beberapa riset yang terkait dengan itu secara saintifik ada yang mengatakan faba ini masih bisa digunakan untuk berbagai produk turunan, misalnya seperti batu bata untuk konstruksi, kemudian dan produk-produk turunan yang lain, sehingga ketika di benchmark dengan kebijakan treatment limbah faba di negara lain, misalnya di Jepang dan Jerman, mereka sudah bisa yakin bahwa limbah itu bisa di treatment dengan maksimal. Persoalannya di Indonesia, limbah faba ini belum bisa dikelola dengan baik, sehingga dia masih berupa limbah. Dan kenyataannya limbah dari open pit tambang batu bara ini sudah jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berada di sekitar tambang. Misalnya banyak di antara mereka yang menderita infeksi saluran pernafasan atas. Artinya ada hak atas kesehatan yang dikorbankan di situ, sehingga sudah jelas muncul kerugian dari penyakit yang diderita oleh atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Persoalan berikutnya adalah bahwa ketika flying ash bottom ash ini atau faba dikeluarkan dari parameter limbah beracun, itu berarti adalah pengurangan kewajiban bagi korporasi yang tadinya harus mentreatment limbah beracun itu dengan treatment khusus sebelum dibuang, begitu, akhirnya lepas dari kewajiban untuk mengolah limbah beracun sejak limbah faba ini dikeluarkan dari kategori limbah beracun tersebut, di mana dari selisih biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi ini bisa dihitung sebagai tentu saja keuntungan bagi korporasi. Padahal di sisi lain negara belum bisa memberikan treatment yang lebih baik pada masyarakat yang terdampak hak atas kesehatannya terhadap aktivitas pertambangan batu bara. Dari persoalan ini tentu saja kita bisa meng-highlight bahwa dengan berkurangnya kewajiban bagi korporasi dengan dikeluarkannya faba dari kategori limbah beracun, di mana dari situ pemerintah sudah yakin sebenarnya bahwa ini sudah tidak lagi adalah limbah beracun, padahal kenyataannya
kerugian yang diderita masyarakat itu belum bisa di-treatment, berarti dalam satu kebijakan tentang penataan atau pengaturan limbah beracun ini ada keuntungan ekonomi yang patut dihitung menjadi latar belakang adanya kepentingan-kepentingan yang berkelindan dalam bisnis ini. Sehingga dari situlah kita bisa mengkaji fenomena ini, persoalan ini dari sudut pandang regulatory capture, bahwa kemungkinan besar sudah terjadi regulatory capture dalam sektor, dalam peraturan perundang-undangan atau dalam kebijakan yang terkait dengan sektor pertambangan batu bara dan kategori limbah B3. Siapa yang kemudian diuntungkan secara ekonomis dalam pembentukan kebijakan ini. Selanjutnya, langkah apakah yang dapat ditempuh untuk menghindari resiko terjadinya regulatory capture? Karena regulatory capture itu menunjukkan dominasi private interest daripada public interest, maka prinsip keterbukaan menjadi kata kunci untuk menghindari resiko dari terjadinya regulatory capture ini. Jadi promosi terhadap public interest atau kepentingan umum harus didorong ke permukaan dengan mekanisme kontrol publik yang kuat melalui akses terhadap informasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Akses terhadap informasi mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan di sini untuk mengurangi regulatory capture meliputi jaminan atas mekanisme partisipasi yang bermakna hingga pada tahap publikasi yang komprehensif terhadap misalnya minuta rapat, sehingga masyarakat bisa memantau perdebatan-perdebatan yang bergulir sepanjang kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan itu didiseminasikan atau oleh pembentuk kebijakan di DPR, dari sisi pemerintah, bagaimana diskusi itu berjalan, apa yang disepakati, atau misalnya bagaimana dengan draft-draft yang bergulir, misalnya dari draft yang pertama, kemudian sudah disepakati pasal berapa saja, kemudian misalnya ada draft yang lebih baru. Nah, ini harus dibuat aksesibel pada publik untuk mengurangi terjadinya capture, untuk mengurangi ada spesifik interest yang terjadi mungkin di balik pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Di sisi yang lain, openness atau keterbukaan ini adalah salah satu upaya untuk menemukan equilibrium antara spesifik interest yang mungkin didorong oleh kepentingan ekonomi yang oleh economic actors tadi dengan kepentingan publik yang juga signifikan, sehingga kedua competing interest ini bisa diperjuangkan begitu ya, bisa diperdebatkan dengan sehat dan equal gitu dalam pembentukan kebijakan peraturan perundang-undangan. Di sisi yang berikutnya lagi, ini juga diharapkan bisa mendorong public awareness dan mendorong public scrutiny, ketelitian publik terhadap kebijakan yang sedang digulirkan oleh pemerintah. Baik, itu kawan-kawan para pemerhati hukum, topik diskusi sekelumit tentang regulatory capture. Mungkin di kesempatan diskusi yang lain kita akan bisa lebih dalam mendiskusikan tentang regulatory capture ini dalam suatu kasus yang spesifik. Semoga ini bisa menjadi trigger discussion bagi teman-teman untuk melihat aspek yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.